Era kemudahan teknologi dan informasi seperti saat ini membuat hidup menjadi lebih mudah. Namun di balik itu, tak jarang kita temukan masalah-masalah sosial sehari-hari. Ironisnya, tak jarang anak muda yang menjadi mesin penggerak dari kehidupan sosial di masyarakat justru bersikap tak acuh terhadap permasalahan sosial yang ada. Hal ini dirasakan Lamtiar Nababan, seorang siswi SMA asal Surabaya yang akhirnya merasa terpanggil untuk membuat wadah bagi pemuda untuk berani menyuarakan pendapat mereka terhadap permasalahan sosial dalam Seruan Muda. Awal mulanya itu karena kita emang concern sama masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia ya. Apalagi maraknya kekerasan seksual, lalu banyaknya anak muda yang kepincut hoax, lalu karena kurangnya literasi itu. Isu-isu yang diangkat ada hoax, ada literasi, cyberbullying, dan cancel culture, tapi satu ini masih dirahasiakan. Kenapa kita angkat 4 topik ini untuk topik awal? Karena semuanya ini saling berkaitan. Misalnya hoax, literasi, cyberbullying, dan cancel culture. Kita lihat hoax. Banyak anak muda yang kepincut hoax akhirnya karena kurangnya literasi. Karena mereka kurang ngecek, cross-check atau fact-check lagi tentang masalah-masalah atau topik-topik yang sedang hangat. Lalu karena kurangnya literasi itu, karena mereka sudah terpancing hoax, lalu terpancing emosi, tidak suka sama orang lain, akhirnya mereka ngebully orang lain itu. Hal yang sangat urgent di masyarakat kita, yang apalagi di anak muda. Visi dari Seruan Muda itu adalah untuk memberdayakan, mengedukasi anak muda tentang isu-isu sosial, lalu mengencourage mereka atau mendukung mereka untuk speak up tentang masalah sosial itu. Lalu kalau untuk misinya adalah menjadi wadah yang atau platform yang ramah untuk anak muda, mulai dari gaya bahasa dalam penulisan itu supaya bisa anak muda pahami dengan lebih mudah, lalu ringkasan masalahnya itu bisa lebih kredibel, dan misi kita yang lainnya adalah untuk menjadi penampung aspirasi anak muda di Indonesia untuk speak up. Misalnya mereka masih takut atau masih malu untuk speak up, mereka bisa menampung aspirasinya di kita. Lalu kadang juga beberapa anak muda dicap jelek karena speak up, kayak buat apa kamu speak up, gak ada gunanya, terus kamu juga masih kecil, kamu tahu apa sih? Jadi kita di sini hadir menjadi penampung aspirasi mereka itu. Pemikiran-pemikiran Lamtiar yang peduli akan masalah-masalah sosial, toleransi tak terlepas dari peran orang tua dan guru yang memberikan Lamtiar perspektif berbeda terhadap kehidupan dibandingkan remaja seusianya. Pola asuh yang kita terapkan itu selalu kita berikan kebebasan ya, dalam artian kebebasan tapi tidak tanpa batas, dalam pola berpikir juga seperti itu. Jadi kita tidak berusaha menggurui, tidak, tetapi yang kita berikan adalah nalar pikir yang kritis. Kebanggaan kita ternyata apa yang selama ini kita tanamkan, dia betul-betul memaknai ya dan melakukan, dan ini yang kita senang juga karena dia bikin organisasi Seruan Muda ya. Buktikan bahwa kamu adalah orang yang bisa baik, yang bisa menerima ya berbagai macam warna kulit apapun, tidak sama dengan temanmu yang mengatakan adanya seperti dia merasa dibully, dia nangis waktu itu memang karena masih kecil ya, walaupun SMP tapi Tiar kan usianya muda ya, memang sangat muda. Jadi kita bilang kita belajar memahami karena memang dia masih kecil, jadi masih kecil tetapi dia sudah SMP, jadi ketika menerima ada teman-teman yang membuli warna kulitnya, jadi memang Tiar cuma satu-satunya kalau saya bilang warna kulit hitam itu, Mas. Terus terang saya bangga ya, bangga itu bisa nangis ya, bangga. Usaha kami mendidik Tiar dari kecil
itu menambahkan, menunjukkan prestasi-prestasi dia. Berbagai lomba-lomba internasional dan nasional, saya paling mendukung. Padahal kalau melihat sosok dari kami orang tuanya, kami sebenarnya malah belajar dari Lamtiar. Lamtiar itu boleh udah bilang, mama tidak boleh sombong. Kita sudah semua ditegur, mama dan papa tidak boleh begini. Bahkan kalau kita menghina atau membicarakan seseorang, memojokkan orang Tiar, itu sudah langsung, mama tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Sangat berterima kasih kita dengan adanya sosok Tiar ini. Jujur, saya juga ngajar Tiar, memang anak ini adalah sosok yang bahasa saya itu fenomenal. Artinya yang sangat sensitif dengan hal-hal yang selama ini berbau kontroversi. Ketika membahas masalah intoleransi, dia langsung tergerak untuk ikut bersama-sama menyuarakan bahwa yang dimaksud toleransi maupun intoleransi itu seperti ini gitu loh. Lah sosok Tiar inilah dibutuhkan untuk istilahnya meyakinkan teman-temannya bahwa kita harus sensitif, kita harus selektif ketika kita ingin menerima informasi berita apakah ini benar atau tidak. Termasuk terkait dengan hubungan antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya. Toleransi adalah cara kita menghormati orang lain di Indonesia dan akan bisa menjadi kekuatan bagi bangsa ini jika kita lestarikan. Perbedaan itu dan manusia sifatnya inherent dan permasalahan itu sifatnya inherent sama manusia. Jadi nggak bisa dilepas kalau misalnya kita berusaha untuk bersikap toleran terhadap permasalahan itu atau perbedaan itu, semuanya akan menjadi satu lagi, terus bisa meminimalisir konflik yang ada.